siswa maupun lingkungan masyarakat di sekeliling sekolah kita. Baiklah, sebelum kita lanjut, latar belakang sama semua barangkali Permendikbud Dasmen nomor 13 tahun 2025. Peraturan ini berfokus pada penekanan pembelajaran mendalam, penambahan mata pelajaran pilihan, koordinat kecerdasan artifisial, penyesuaian kegiatan kurikuler dan pengaturan kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya itu satuan pendidikan sekolah penerima Puskesmas tahun 2025 diharuskan untuk mengikuti pelaksanaan program peningkatan mutu termasuk pelatihan pembelajaran mendalam dan kakak koordinat kecerdasan artifisial. Penggunaan pendekatan kolaboratif asis desain implemen masuk bagi seorang pemimpin sektor pendidikan. Ya, tujuan program bagi kita sama semua menyelaraskan visi misi dan tujuan sekolah, meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah, menumbuhkan budaya pembelajaran mendalam, membebaskan praktik baik, meningkatkan kualitas pembelajaran, baik proses dan hasil belajar. Selanjutnya adalah lanjutan mendorong terwujudnya 8 dimensi profil lulusan, mewujudkan pelaksanaan hari belajar guru, menjamin akuntabilitas penggunaan dan terus kinerja. Hasil yang diharapkan satu, selarasnya visi misi dan tujuan sekolah dengan kebijakan pembelajaran. Dua, meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah. Tiga, tergabungnya budaya pembelajaran mendalam di sekolah. Empat, penyebaran praktik baik pelatihan melalui program pembahasan. 5. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. 6. Tercapainya 8 dimensi profil lulusan. Selanjutnya, hasil yang diharapkan terlaksananya hari belajar itu dengan konsisten. 8. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana bos kinerja. Ya. Selanjutnya yaitu deskripsi satuan pendidikan. Yang nampak kelihatan inilah saya punya guru yang ada di SD. Ya. Dua lagi-lagi Pak, jadi Ya, lagi-lagi 2. Operator yang PNS ini 4, yang paruh waktu 4 juga, dan yang 1 operator, 1 guru olahraga. jadi terlalu kan? SD Impres 213 Kabalukan. Kalau di Ganesha Utara dia arah ke Bogor. Ya, Bogor.
juga dalam lagi. Ini kalau tidak dimandi di tamu tidak apa ini sekolah. Belakang sawah, belakangnya sekolah sawah. Itulah kondisi sekolah saya. SD Negeri 21 Plus Kabalukan merupakan sekolah dasar yang terletak di desa Kabalukan Pakapa. Itu desa Agung Tengah. Ya, Kecamatan Desa Utara Kabupaten Takalar. Jumlah GTK ada 10 orang dan jumlah murid 112 orang dengan mayoritas agama Islam. Ini daftar lama ini 112 ini dia masuk. Sebenarnya sekarang sudah 105. Daftar. SD Negeri 21 Plus Kabalukan merupakan sekolah yang letaknya tersembunyi dan berbeda dan berada di tengah pemukiman masyarakat yang tidak padat penduduk dan memiliki berbagai sarana prasarana yang masih belum memadai. Namun meskipun sarana dan prasarana masih jauh dari kota memadai, prasarana masih jauh dari kata memadai. Namun kami dari SD Negeri 21 Plus Kabalukan memiliki niat yang tulus dan berkomitmen terhadap terlaksananya pembelajaran mendalam yang mendukung terwujudnya dengan 8 divisi profil Indonesia. Dari pulau. Pelaksanaan program akses penjelasan visi dan misi dan tujuan sekolah sesuai dengan perubahan kebijakan. Keadaan sekolah, rapor pendidikan, kebutuhan murid dan masyarakat, serta perkembangan zaman perlu dilaksanakan pembelajaran mendalam. Guru belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran mendalam. Beberapa guru masih berada pada pola pikir tetap. Beberapa guru sudah memiliki pola pikir bertumbuh. Ada 2 orang guru yang mengikuti pelatihan PM. Kepala sekolah mengikuti pelatihan mendalam. Sekolah sudah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran mendalam. Jadi ada juga guru saya ikut, namun dalam posisi pola pikirnya ya untuk sementara masih dalam untuk bertumbuh. Mudah-mudahan sebentar sepulang dari kegiatan ini guru saya juga sepulang dari pelatihan PL ya kita bisa sama-sama berkolaborasi. Pelaksanaan program 1 merancang penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah bersama semua warga sekolah hingga terwujud sekolah yang dicita-citakan. Merancang kegiatan workshop berbagai praktik baik pembelajaran mendalam bagi guru dalam komunitas belajar di sekolah. Merancang kegiatan hari belajar guru untuk memahami, mengaplikasi dan merefleksi pembelajaran mendalam. Menyusun jadwal supervisi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mendalam. Pelaksanaan program 1 melaksanakan kegiatan penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah. Kalau ini dilaksanakan baru-baru bersama dengan ada pengawas di sini kelihatan bersama orang tua siswa dan guru untuk melaksanakan suatu kegiatan tentang penyelarasan visi misi sekolah. Beginilah situasi sekolah kami di sana. Visi sebelumnya menjadi sekolah terdepan dalam
menjaga lingkungan sekitar, menciptakan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Visi setelah penyelarasan terwujudnya peserta didik yang bersahaja manis, beriman, rajin, sehat, hebat, bertanggung jawab, mandiri dan berprestasi. Jadi ada sebenarnya ada penyelarasan setelah sebelumnya. Apa saya Pak video di sini? Manis bersahabat. Ya, boleh. Pelaksanaan program implemen 2 melaksanakan kegiatan workshop berbagai praktik baik pembelajaran mental. Ya, ini kita sering laksanakan di saat kita istirahat. Dan alhamdulillah kalau laptopnya di sana, dia yang tidak tahu rekod barangkali yang tidak beda semua sampai saya jadi yang sedih menyisihkan dana untuk membeli laptop. Ya, jadi alhamdulillah sudah ada juga peningkatan. Pelaksanaan program implemen 3 melaksanakan kegiatan hari belajar guru untuk memahami, mengaplikasi dan merefleksi pembelajaran mendalam. Ya, inilah grup yang ikut. Setelah selesai mengikuti kemarin, ya, sambil dia membahas apa namanya, ada di situ fokus untuk pembelajaran. Sekarang sudah paham sekali kalau ketika sudah mulai. Ya, selanjutnya pelaksanaan program implemen 4 melaksanakan supervisi untuk monitoring dan evaluasi keterlaksanaan pembelajaran mendalam. Ya. Inilah bisa saat guru memberikan pembelajaran, kita duduk memperhatikan mereka. Selanjutnya refleksi masyhur mengumpulkan data respon dan observasi, refleksi visi misi dan tujuan sekolah sudah diselaraskan, workshop sudah dilaksanakan, kepala sekolah melakukan supervisi akademis sebagai upaya monitoring kegiatan hari guru dilaksanakan pada hari Sabtu meskipun belum konsisten. Seperti itu. Ya, ini kalau bisa sesuai bacanya. Masyhur replace berdasarkan dari data yang terdeteksi dilakukan, maka dilanjutkan dengan monitoring secara berkala melalui supervisi sekali dalam sebulan, serta secara aktif memanfaatkan hari belajar guru secara efektif sebagai hari untuk saling bercerita, berbagi, berkolaborasi, dan berdiskusi terkait hal-hal yang dihadapi dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di kelas. Kesimpulan, dengan demikian rangkaian kegiatan yang dilakukan menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh warga sekolah dalam melanjutkan pembelajaran mendalam sebagai budaya sekolah. Komitmen ini menjadi modal untuk mewujudkan 8 prinsip profil lulusan yang diharapkan, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreatif,
kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dengan demikian, SD Negeri 21 Impres Kabalokan diharapkan mampu menjadi sekolah yang melahirkan lulusan beriman, rajin, sehat, hebat, bertanggung jawab, mandiri, dan berprestasi sesuai dengan misi program lulusan. Terima kasih. Yang kembali terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membantu kami menyampaikannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sangat menarik pemaparan dari Bapak Haji Idris dari UPT Negeri 213 Impres Kabalokan. Jadi saya tadi amati dari bahan presentasi, saya ingin tanyakan apa keterkaitan antara judul yang Bapak angkat, yaitu penerapan budaya sadar, dengan program yang ditampilkan tadi. Programnya di situ penyelarasan visi misi, workshop, hari belajar guru dengan supervisi akademik. Apakah sudah dianggap sinkron judul ini mewakili program tadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi juga membaca, mengamati kondisi sekolah tadi. Itu saya perhatikan di bagian SIS itu tidak sinkron dengan di bagian kondisi sekolah. Di kondisi sekolah di situ dikatakan bahwa fasilitas sangat kurang, tetapi di SIS ternyata di situ fasilitasnya sudah mendukung pembelajaran mendalam lengkap. Harusnya ini kan harus selaras antara kondisi sekolah yang ditampilkan tadi dengan SIS. SIS itu kan pengumpulan data, ya, harus sinkron. Untuk sementara itu, tanggapan silakan. Sesuai dengan judul penerapan budaya sadar dengan kebutuhan yang ada di sekolah yang memenuhi sarana dan prasarana dan perlengkapan alat pembelajaran yang sudah lengkap. Sebenarnya tidak berkurang alat fasilitas guru, misalnya laptop sudah saya anggap cukup untuk kegiatan di sekolah. Jadi sesuai dengan judul daripada laporan saya, sedikit banyaknya itu sudah menyentuh semua yang ada di dalam. Sebagian sudah menyentuh, walaupun untuk seluruhnya masih perlu perbaikan ke depan. Harus masih kita lanjutkan ke depan untuk memperbaiki. Namun di saat sekarang, insya Allah setelah selesai kegiatan atau pelatihan ini, mudah-mudahan ada nanti hasil yang kita peroleh dan bisa kita investasi di sekolah dan tetangga sekolah. Mudah-mudahan. Mungkin itu barangkali saya bisa sampaikan, barangkali ada di antara peserta pelatihan bisa membantu kami untuk menjawab hal-hal yang sangat bagus untuk kita sama-sama dan kerjasama. Barangkali masih ada perlu mau ditambahkan. Sekian, barangkali dari teman-teman, kalau masih ada saya persilakan. Ini
intinya dari Pak Haji bahwa penerapan budaya salam ini sudah mencakup dari program yang dituliskan tadi yang di bagian desain. Baik, jadi kemudian kita tadi saya singgung bahwa ada perbedaan data yang ditampilkan tadi. Coba di deskripsi sekolah tadi ada bukan yang 7, slide 7. Nah, ini yang bermaksud ya. Di sini dijelaskan bahwa sarana prasarana yang masih belum memadai, tetapi di bagian desain itu dikatakan lengkap. Ya kan harusnya sinkron di situ. Itu saja cuma masukan. Artinya kalau di sini kurang memadai berarti di bagian SSC itu juga harus dipaparkan situ bahwa memang tidak lengkap. Karena di desain itu kan mengumpulkan data, baik dari hasil observasi dan pengamatan dan lain-lain itu di situ diambil. Jadi harus sinkron antara deskripsi satuan pendidikan dengan di bagian desain itu. Hanya masukan supaya bisa mungkin disempurnakan. Kemudian tadi juga dijelaskan secara tersurat lewat lisan tadi bahwa Bapak juga melakukan kegiatan workshop pada jam-jam istirahat. Itu kan ada perencanaan berarti tidak mungkin langsung kita istirahat langsung adakan workshop. Setiap istirahat kita adakan workshop karena di workshop itu ada rangka-rangka kegiatan yang kita lakukan. Mulai dari menyurat, undangan disiapkan, kemudian ada pemateri dan lain sebagainya. Itu cuma sedikit. Ya mungkin ceritanya di kompet itu ya, di kompet. Ya saya kira cuma itu yang masukan dari saya selaku observer. Mungkin ada dari rekan lain mau menambahkan. Boleh ditambahkan? Iya. Kalau tadi judulnya dulu tadi. Aji judulnya dulu. Ya, kembali ke halaman awal ya. Ya, judulnya penerapan budaya sadar dalam lingkungan belajar. Kalau saya tidak salah tadi Pak Haji itu bilang sarana dan prasarana memang tidak memadai, tapi dikumpulkan uang sedikit demi sedikit itu membeli laptop. Berarti kalau laptop itu sudah masuk di bagian sarana dan prasarana. Harusnya di bagian apa tadi itu sudah dinyatakan bahwa sarana dan prasarana sudah lengkap. Berarti dari proses tadi itu yang tidak lengkap laptopnya dikumpul uang sedikit demi sedikit. Akhirnya Pak Haji sekolahnya bisa beli laptop, maka setelah hasilnya nanti beli laptop berarti dianggap bahwa sarana dan prasarana di sekolahnya Pak Haji itu sudah ada. Seperti itu maksudnya mungkin Pak. Yang kedua, IHT tadi, ya betul juga itu. Kalau IHT kan sebenarnya dari jauh-jauh hari direncanakan. Lain ceritanya Pak, kalau misalnya di komunitas belajar itu duduk-duduk santai, bincang-bincang dengan teman-teman guru, nah itu bisa seperti itu. Tapi kalau IHT memang direncanakan dari 1 minggu sebelumnya, siapa bisa dari pematerinya. Apalagi kemarin tadi sudah dijelaskan di sini ada 2 orang guru yang bisa mengimbaskan ke teman-teman di sekolah, ditambah dengan Bapak selaku kepala sekolah yang juga mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Nah, dengan 3 orang tadi ini berkolaborasi, maka bisa disampaikan ke teman-teman di sekolah penerapan pembelajaran mendalam di sekolah itu seperti apa, bagaimana penerapan budaya sadar dalam artian apakah seluruh lingkungan sekolah terbaik sumber daya manusianya, sarana dan prasarananya semuanya mencakup di dalam lingkungan sadar tadi. Sadar dalam artian bahwa SD Negeri 213 Impres Gabaloka siap menerapkan budaya tumbuh karena adanya penerapan budaya sadar tadi. Seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu telah menanggapi yang itu menjadi
juga sebagai bahan di sekolah kami. Jadi setelah selesai kita melakukan ini, tentu kita mengambil tindakan di sekolah kembali. Kita akan melakukan suatu proses apa yang kita dapatkan di sini bersama guru saya, itulah yang kita lanjutkan di sekolah. Saya kira sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Tunggu dulu Pak Kurang. Kita kembalikan dulu ya. Oke. Jadi sekaligus saja refleksi dari akhir itu setiap ada pembahasan kita refleksi dan penguatan saja. Iya. Iya. Penerapan budaya sadar. Dan saya tunggu sebentar. Ada suatu program yang dibuat Bapak yang bisa meningkatkan budaya sadarnya guru. Memantik. Ternyata programnya adalah penyelarasan dengan workshop yang sama dengan program peningkatan Kompetensi tadi. peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran mendalam. Programnya sama, workshop dengan penyelarasan. Tiba lagi ada satu untuk peningkatan pembuatan modul ajar, programnya penyelarasan, workshop. Ya. Maksud saya penerapan budaya sadar berarti ada program yang Bapak Haji lakukan di sekolah untuk menerapkan budaya sadarnya. Budaya sadar itu mindfulness-nya, kesadarannya. Berarti mungkin di Bapak itu ada program misalnya 5 menit sadar, 5 menit. Ya seperti itu. 5 menit sadar. Itu program itu. Itu terkadang itu kecil itu tidak berarti. Tetapi 5 menit saja sadar menyadari itu bahwa ternyata saya di dalam proses pembelajaran belum melakukan pembelajaran mendalam. Itu lebih bermakna. Maksud saya ada budaya ada program mindfulness-nya anak-anak sana. Sebelum pembelajaran dimulai, mungkin diterapkan teknis apa teknis stop di kelas untuk memunculkan budaya sadarnya. Saya tertarik ini. Bagus ini isinya mau ini. Iya, tinggal Bagus ini dulu. Tapi tidak relevan dengan ya. Saya coret ini nanti. Iya, bagus ini Pak Haji, bagus. Sisa itu contohnya tadi 5 menit sadar. Iya, ini kedengaran aneh tetapi bermakna. Misalnya apa lagi? Budaya Lisa Penerapan stop dalam pembelajaran. Apa lagi Pak? Budaya apa lagi? Lisa. Lisa. Lihat sampah. Ya, lihat sampah ambil itu sebuah penerapan budaya sadar karena setiap melihat sampah diambil. Nah, untuk menerapkan budaya sadar ini tergantung dari fokus kita. Apakah fokus kita khusus untuk bagaimana bagaimana sekolah itu bersih lingkungannya. Berarti masuk programnya Pak Adi tadi bisa lihat sampah ambil. Tetapi ini kan tadi dianggap penerapan budaya sadar dalam lingkungan belajar. Iya, seperti kelas. Lingkungan belajar berarti bagaimana membuat sebuah program untuk mengumpulkan budaya sadarnya guru ataupun siswa di lingkungan belajar itu sendiri. Iya, harus ini. Iya, ada di pembelajaran ada namanya teknis stop Pak. Ada di memberikan waktu kepada anak untuk hening sejenak, baru diputarkan musik sedikit, ataupun modelnya memberikan cerita-cerita yang bisa mengantar dia bukan tertidur, tetapi tersadar. Itu yang dimaksud sebuah program. Ya. Mengawali pembelajaran juga itu bisa dibiasakan. Iya. Budaya literasi 5 menit sebelum pembelajaran. Iya. Masalahnya Bisa jadi
Pikiran tenang belajar nasional. Itu. Workshop merajut apa sih? Merajut asa. Merajut asa bersama. Seperti itu maksud saya. Tadi judul program workshop kita tapi untuk meningkatkan budaya sadarnya. Kalau tadi itu workshop tak apa ingat peta. Membuat orang belajar tentang itu kan juga terintegrasi dalam pembelajaran. iya. Bisa juga workshopnya menumbuhkan kesadaran dalam belajar. Yang kita ambil itu pemateri adalah pemateri psikolog yang ahli psikologi yang bisa bagaimana supaya tumbuh kesadaran kita. Seperti itu. Maksud itu. Nggak tahu kenapa langsung ada terbesit itu di hatiku 5 menit sadar. Karena sadar kan 5 menit. Jadi Kayak judul lagu. mirip juga. Kayak direktur sih. Ya. Ya, pokoknya itu pemantik saja Pak Haji. Dan ini juga mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah yang lain bisa menerapkan di sekolah penerapan budaya sadar. Lisa, lihat sampah ambil. Iya. Berarti hasilnya Pak Haji. Ada juga itu sekarang berkembang setiap jam 10 langsung ke Indonesia Raya. Itu penerapan budaya sadar nasionalisme itu. Nah, itu. Itu kan Contoh bisa diintegrasikan Pak. Ada waktu sholat langsung semua tanpa dipintakan langsung. Guru budaya sadar tanpa di langsung di kelas 30. itu ya itu sisa disegarkan karena itu memang program pemerintah dari penyegaran penyegaran pulang ide di sekolah kita terapkan itu adalah salah satu budaya sadar nasionalisme setiap jam 10 kalau PPKN meneruskan di situ. Nah itu ya lanjut sampai untuk panelis selanjutnya untuk latar belakang itu kan itu ada 2 secara umum dan spesifik. Yang diminta di sini adalah spesifiknya. Kenapa kita mengambil program ini di Sekolata? Bukan secara umum bahwa ini terkait dengan Permendikbud sekian-sekian, ini terkait dengan kewajiban kita karena mendapatkan dana. Itu, iya. Tidak ada masalah itu yang diungkap, tetapi pada saat secara spesifik. Lebih spesifik lebih konteks dengan lingkungan sekolah kita. Ya, saya mengambil. Kalau yang regulasinya itu kan tanpa kita kaitkan dengan sekolah itu sudah bagian dari pelatihan. Jadi dikonteskan lagi. Iya, penerapan budaya sadar. Saya mengambil program ini karena melihat kondisi guru-guru di sekolah itu ketika jam pertama jarang ada yang bisa tepat waktu. Itu. Maka penerapan budaya sadar yang saya ambil adalah menutup pintu atau menutup pintu pagar ketika sudah masuk pukul 7.30. Itu kan selalu diucap, tetapi tidak dianggap itu sebuah program, sehingga guru-guru tak itu menganggap sepele. Kayaknya jangan apa, biar lewat kisahnya tidak ada masalah. Berarti dia belum tumbuh kesadarannya. Tetapi kalau itu dianggap sebuah kesepakatan, maka itu namanya penerapan budaya sadar tepat waktu. Nah, seperti saya di sekolah itu saya masuk di kesepakatan kelas, bukan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, menutup pagar tepat pukul 7.30. Seperti itu. Masuk di jam pertama Ya. Jam pertama tidak masuk mana aja tuh bilang Tergantung dari pembinaannya piket. Bukan berarti dia tidak masuk, tetapi pasti dia berhenti dulu di
Iya, karena ditutup nih. Maka dengan ditutupnya, maka ada rasa kesadarannya. Oh, ditutup nih. Berarti sadar bisa deh. Sadar 5 menit. Iya. Iya. Setidaknya yang bukan kopi. Oke. Sisa ini mau diganti Pak. Programnya tadi. Programnya. Boleh workshop, tapi workshop yang bisa menumbuhkan kesadaran, mindfulness. Oke, lanjut. Luar biasa, kita berikan dulu salam barokah. Masya Allah, barakallah fikum. Iya, alhamdulillah. Berikan dia senyum. Senyum, senyum, senyum. Kasih juga senyum tempel ya. Senyum, 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 senyum. Dekor, dekor, mantap. Pokoknya harus sadar. Sadar ya. Karena memang prinsip pembelajaran negara yang pertama adalah berkesadaran. Jadi di kerangka PM yang 4 ada lingkungan belajar, ada virtual, ada fisikal, dan ada namanya budaya. Jadi bagaimana mengkombinasi antara fisik dan virtual, tergantung bagaimana budaya kesadaran yang terada di sekolah kita. Ya. Kalau ada kesadaran luar biasa. Guru masuk kelas bukan karena takut kepala sekolah. Siswa belajar bukan karena takut guru, tapi betul-betul ada kesadaran yang dimiliki sebagai seorang belajar sepanjang hayat. Masih ada Pak satu tadi mau kembali itu di sini. Bersahaja manis. Bagus kalau manis bersahaja. Bersahaja, manis, manis. makanya bersahaja. Kita tinggal mencari akronimnya. Manis beriman. Apa tadi yang kita bilang manis? Mandiri dan kritis. Mandiri, kritis berarti beriman. Pokoknya Tapi manis memang tahu bersahaja. aja untuk dikatakan manis bersahaja gitu dulu. Bersahaja itu manis. Tidak Pak, karena dia manis maka kelihatan bersahaja. Karena dia manis, makanya Iya, kelihatan Bersahaja. Coba lupa, anda manis. Ya. Manis bersahaja. Apa isinya SPN? Oh, manis bersahaja. Bagus. Iya, bagus kian disebut. Bagus.